Nah, dulu kan masih single entry, ada keuntungan dan ada kelemahan single entry-nya. Apa aja keuntungannya? Kalau single entry itu sederhana, biayanya minimal, kemudian hanya perlu sedikit perpajakan atau kredit aja. Sementara kalau kelemahannya, sulit mengecek validitas dan akuratnya, mungkin aja data bisa hilang, kemudian lebih rumit, dan tidak memberikan sistem yang lebih baik untuk mengawasi perusahaan, mengawasi internal perusahaan. Oke ya. Selanjutnya perkembangan ilmu akuntansi. Nah, perkembangan ilmu akuntansi di sini yang pertama pada tahun 75 kamu bisa lihat di sini dimulailah diperkenalkan pembukuan baik yang single entry maupun double entry. Kemudian pada tahun 1800 masyarakat mulai menjadikan neraca sebagai laporan yang utama digunakan dalam perusahaan. Apa sih neraca? Untuk saat ini ya kita masih pakai aset sama dengan utang tambah modal. Kita pakai pencatatan double entry. Kemudian tahun 1825 mulai dikenalkan pemeriksaan keuangan. 1850 laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Kemudian tahun 1900 di USA mulai diperkenalkan sertifikasi profesi yang dilakukan melalui ujian yang dilaksanakan secara nasional. 1925 mulai diperkenalkan teknik-teknik analisis biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, dan lain sebagainya. Kemudian 5 tahun 1950 sampai dengan 1975, di sini periode akuntansi sudah menggunakan komputer, sudah ada GAAP. Kemudian 1975 total sistem review yang merupakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal. Di sini mulai ada social accounting menjadi isu yang sangat dibahas, yang sangat membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi lingkungan masyarakatnya. Oke, selanjutnya kita masuk sejarah akuntansi ya. Oke, taruh ya. Sejarah akuntansi dimulai dari zaman kolonial. Nah, di sini ya. Sejarah akuntansi Indonesia itu nggak lepas dari perkembangan akuntansi di negeri asal perkembangannya. Maksudnya adalah negara luar sebenarnya yang membawa masuk akuntansi itu masuk ke Indonesia. Meskipun nggak bisa disangkal masyarakat bahwa Indonesia juga sebenarnya sudah memiliki sistem akuntansi dan sistem pelaporan sendiri. Misalnya pada zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, zaman-zaman ini kan mereka memiliki sistem akuntansi sendiri. Sayangnya belum ada penelitian sejauh ini mengenai sejarah-sejarah kerajaan kita. Tapi Sukoharsono pada tahun 97 menilai bahwa akuntansi masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab yang melakukan transaksi bisnis di Kepulauan Nusantara. Tadi di awal kan saya ada sampaikan bahwa akuntansi itu sebenarnya udah berkembang ya di Mekah, di Madinah Al-Munawwarah, di mana banyak pedagang-pedagang Arab yang membawa barang-barang niaganya. Nah, pedagang Arab itu kan ada juga yang masuk ke Indonesia. Nah, di situ mereka melakukan transaksi bisnis yang secara tidak langsung juga membawa sistem akuntansinya. Untuk yang pertama, ketika zaman kolonial, zaman VOC, kamu pasti sudah pernah belajar sejarah ya, pasti ya di SMP, SMA banyak sejarah. Di zaman VOC dulu, sebelum bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Belanda masuk ke Indonesia, ini kan transaksi dulunya dilakukan secara barter. Kalau barter berarti tidak melakukan pencatatan. Nah, waktu orang-orang Belanda datang ke Indonesia, itu kalau tidak salah kurang lebih di akhir abad ke-16, tujuan mereka kan untuk berdagang. Mereka buatlah sebuah perserikatan maskapai Belanda yang dikenal dengan VOC. Didirikan pada tahun 1602. Nah, di sini nggak lama VOC malah memperoleh hak monopoli untuk perdagangan rempah-rempah yang dilakukan secara paksa di Indonesia, di mana jumlah transaksi dagangnya baik frekuensi ataupun nilainya kan terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun ini udah dipastikan lah ya, maskapai-maskapai Belanda tersebut telah melakukan pencatatan atas mutasi transaksi keuangannya. Kemudian ketika zaman penjajahan Belanda, setelah VOC tadi bubar pada tahun 1799, kekuasaannya kan diambil oleh kerajaan Belanda. Zaman penjajahan Belanda itu dimulai pada tahun 1800 sampai dengan 1942, hampir mau 3 abad kalau saya nggak salah waktu itu ya.
pada waktu itu catatan pembukuan itu menekankan pada mekanisme debit dan kredit yang antara lain dijumpai pada pembukuan Ampion Society di Batavia. Ya, Ampion ini bergerak dalam usaha peredaran candu atau morfin yang merupakan usaha monopoli di Belanda. Nah, pada abad ke-19 ini banyak perusahaan Belanda yang didirikan dan masuk ke Indonesia. Misalnya contohnya ada perusahaan perkebunan, timah, minyak, pelayaran Nusantara, nah sekarang jadi Pelni ya. Kemudian ada juga pelayaran internasional, sekarang jadi Jakarta Liot. Kemudian ada juga penerbangan Nusantara, sekarang menjadi Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengangkat hasil produksi perkebunan dan tambang itu kan ada jalan kereta api. Dibukalah jalan kereta api dari daerah asal menuju pelabuhan. Ya, dengan adanya jalan ini juga dibangun juga kan bisa memperlancar transportasi. Nah, di sini juga dibuat catatannya loh. Jadi kayak mana ya? Mereka kan mengangkat hasil produksi perkebunan dan tambang. Ya, di satu sisi mereka membuat catatan berapa barang yang akan dibawa. Di satu sisi mereka juga membuat transportasinya untuk memudahkan mengangkut barang-barang hasil produksi perkebunan dan tambang tersebut ke pelabuhan. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya zaman penjajahan Jepang. Ketika zaman penjajahan Jepang ini gak lama ya, hanya 3 tahun dari 1942 ke 1945, banyak orang Belanda yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh tentara Jepang. Otomatis Belanda udah lama ya di Indonesia. Banyak posisi-posisi tenaga kerja yang kosong termasuk di Kementerian Keuangan. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini diadakanlah adanya pelatihan pegawai dan kursus pembukuan pola Belanda. Tetapi maksudnya orang kita yang diletakkan di situ karena kan orang Belanda udah di penjara semua. Nah, di sini pada saat zaman penjajahan Jepang, kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan yang berarti, tetap memakai pola Belanda. Sementara Jepang mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf kanji, tapi itu tidak diajarkan untuk orang-orang Indonesia. Jadi ketika zaman penjajahan Jepang tetap memakai pola dari Belanda. Kemudian pada zaman kemerdekaan, akuntansi itu kan melihat pasar. Jadi nggak heran kalau sistem pencatatan yang diajarkan di sekolah-sekolah formal atau sekolah-sekolah kursus adalah teknik pembukuan ini, di mana pendidikan formal dulu diajarkan di sekolah menengah ekonomi pertama, SMEA ataupun SMA ataupun universitas yang memiliki fakultas ekonomi. Nah, setelah kemerdekaan, kebencian kepada Belanda kan mempengaruhi eksistensi adanya perusahaan Belanda. Sampai pada tahun 50-an perusahaan milik Belanda ini dinasionalisasikan dan modal asing pun mulai masuk. Modal asing yang masuk di sini umumnya berasal dari perusahaan Amerika. Sebagaimana awalnya, maka sudah barang tentu bahwa perusahaan Amerika juga membawa sistem akuntansinya sendiri yang mana harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan miliknya yang ada di Indonesia. Ingat ya, perusahaan itu tadi kan warisan dari Belanda. Ya, ketika mulai masuk modal asing dari Amerika. Masuknya modal asing ini otomatis serentak dengan masuknya bantuan luar negeri khususnya dari Amerika dan sekutu-sekutunya, sehingga Amerika memberikan bantuan berupa sistem akuntansi di pemerintahan. Kemudian didatangkan juga dosen-dosen tamu yang mengajar di berbagai universitas di Indonesia. Kemudian Amerika juga memberikan beasiswa kepada dosen Indonesia untuk belajar ke Amerika. Nah, dari sini muncullah sistem baru. Buku-buku teks akuntansi Amerika ini menjadi bahan pelajaran di universitas. Ahli-ahli akuntansi pun sudah semakin banyak. Kemudian di sini semakin bergeser. Yang dulunya kita pakai Belanda, ya, kita udah ke arah Amerika. Salah satunya ada dosen akuntansi senior, yaitu Bapak Hadi Broto. Dia menulis disertasi di mana
studi perbandingan antara akuntansi Amerika dan Belanda dan pengaruhnya terhadap profesi Indonesia. Dia menyatakan bahwa kesimpulannya bahwa sistem pencatatan akuntansi Amerika itu lebih baik daripada sistem akuntansi Belanda. Jadi beliau menyarankan agar guru-guru tata buku dan ujian tata buku itu harus mencakup teknik dan sistem tata buku Amerika pada kurikulumnya. Ada pergeseran di sini ya. Kemudian pengaruh pola Belanda.